Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatani dengan NIM 2209060002, program studi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya yang berjudul Hubungan Obesitas dengan Pola Makan pada Remaja di Desa Selongblanak. Kemudian latar belakang dari proposal ini adalah obesitas merupakan masalah yang cukup menyita perhatian pada kelompok usia remaja karena berpotensi menyebabkan masalah kesehatan, misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung koroner, kegagalan fungsi hati, stroke, beberapa tipe kanker, dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Kemudian kelebihan berat badan dan obesitas anak dan remaja merupakan masalah global di seluruh dunia. Terdapat 34 juta pada remaja dan 39 pada anak-anak yang mengalami obesitas. Kemudian rumus masalah dari proposal ini adalah obesitas merupakan masalah kesehatan yang dialami remaja di Desa Selongblanak dan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Obesitas dapat menyebabkan masalah mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Dan orang bertubuh besar sering diperlakukan tidak baik yang sering dikenal sebagai fenomena fatfobia, sexism atau diskriminasi terhadap ukuran. Kemudian tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui hubungan obesitas dengan pola makan pada remaja di Desa Selongblanak. Kemudian manfaat penelitian yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu peneliti ini dapat memahami informasi dan wawasan khusus terkait obesitas terhadap pola makan, dan di samping itu dapat sebagai salah satu cara dalam mencegah maupun menanggulangi masalah obesitas. Kemudian manfaat praktis dapat memberikan masukan untuk memberikan informasi kesehatan bagi masyarakat khususnya mengenai hubungan obesitas dengan pola makan pada remaja. Kemudian tinjauan pustaka dari proposal ini adalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, definisi obesitas, kemudian faktor yang menyebabkan obesitas secara langsung, kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan obesitas secara tidak langsung. Kemudian di sini ada kerangka teori, itu awal mulanya adalah obesitas, berkelanjutan ke faktor penyebab. Kemudian faktor penyebab ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor secara tidak langsung dan faktor secara faktor secara langsung dan faktor secara tidak langsung, di mana faktor secara langsung ini terbagi menjadi 4, yaitu genetik, hormonal, obat-obatan, pola makan, dan aktivitas. Kemudian faktor secara tidak langsung yaitu yang pertama pengetahuan gizi, kemudian umur, dan jenis kelamin. Kemudian kerangka konsep dari proposal ini adalah itu variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel dependennya itu obesitas, kemudian variabel independennya itu aktivitas fisik, pola makan, dan pengetahuan gizi. Kemudian hipotesisnya yaitu HA, ada hubungan antara obesitas dengan pola makan pada remaja di Desa Selongblanak. Kemudian HU, yaitu tidak ada hubungan antara obesitas dengan pola makan pada remaja di Desa Selongblanak. Kemudian metode penelitian dari proposal ini adalah metode yang digunakan dalam peneliti yaitu kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan cross section, yaitu pontong lintang, yaitu subjek hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Studi cross seksional bertujuan untuk mengukur variabel dependen dan independen secara bersamaan pada suatu saat.
tempat penelitian, yaitu peneliti dilakukan di Desa Selongblanak. Itu pengambilan data dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember pada tahun 2024. Kemudian populasi peneliti itu adalah seluruh objek yang menjadi sasaran peneliti atau pengamatan yang memiliki sifat yang sama. Populasi dalam peneliti ini adalah remaja yang ada di Desa Selongblanak. Kemudian sampel bagian dari populasi yang diambil untuk menjadi objek pengamatan langsung. Sampel yang digunakan dalam peneliti ini sebanyak 30 responden. Kemudian di sini ada definisi operasional, bisa kita lihat yang beberapa penjabaran dari PPT ini. Kemudian kita berlanjut ke cara pengumpulan data, di mana langkah pengumpulan data itu pertama melakukan studi pustaka dengan mencari data awal melalui dokumen yang relevan sehingga didapatkan rumus masalah yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, mempersiapkan populasi yang akan dijadikan sampel. Kemudian yang ketiga itu melakukan persiapan dan koordinasi dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu persiapan pengumpulan data. Yang kelima, proses pelaksanaan di lapangan. Kemudian yang berlanjut yaitu penyusunan analisis data, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan. Kemudian 30 data yang telah diperoleh akan diolah melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, editing data, yaitu pemeriksaan data. Kemudian tabulating atau tabulasi data. Yang ketiga yaitu cleaning data, yaitu pembersihan data. Yang kelima, entry data, yaitu memasukkan data. Yang terakhir yaitu keenam, describing. Kemudian selanjutnya itu yang kedua, analisis data. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Cuma itu yang bisa sampaikan dalam presentasi rancangan proposal saya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.